Bab 1, bulan September. Seluruh negeri sangat bersemangat dan banyak orang menantikannya di depan TV. Teman-teman dari penonton, ini adalah siaran langsung simultan dari stasiun TV nasional. Hari ini kita berkumpul untuk menyambut tentara heroik Kem Pisautang untuk berjaya di tanah air. Kem Pisautang adalah salah satu 9 dari tentara teratas di kerajaan Xia besar kita. Sersan manapun di batalion itu setingkat derajat tentara. Setahun yang lalu 1 juta pasukan koalisasi dari 5 kekuatan besar berkumpul di perbatasan Asia dan Eropa, mencoba memaksakan perjanjian hegemonik yang tidak setara di negara kita. Pelatih diperintahkan untuk menghadapi bahaya dan secara pribadi memimpin pasukan untuk menyapu medan perang Asia dan Eropa, dan menyapu hampir 1 juta singa di 5 negara dengan kekuatan 1.000 orang. Setelah perang ini, kebangkitan Daxia tak terbendung. Kekuatan berbagai negara telah mundur, dan aku Daxia telah berdiri di puncak dunia. Layar dan wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Kekuatan 1.000 orang dapat mengalahkan musuh dan 1 juta singa. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, semua menteri dari 9 pasukan utama hadir, hanya untuk menyambut kembalinya kepala instruktur. Di depan layar, banyak orang berdiri tanpa sadar, dengan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Para perwira dari 9 departemen militer semuanya hadir. Masing-masing dari 9 orang ini bernilai 1.000 pasukan. Salah satu dari mereka menginjak dan mengguncang tanah Daxia. Dan salah satu dari mereka adalah mitos di tentara. Tapi mereka berkumpul hari ini hanya untuk menyambut 1 orang, kepala instruktur kem perang Pedang Tang. Begitu layar siaran langsung berubah, itu mendarat di Yehao. Dan banyak mata di depan TV penuh kekaguman. Yehao mengenakan jubah militer berburu di angin. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi dia tidak marah dan sombong dengan semacam aura yang mendominasi dunia. Sepertinya karena dia baru saja kembali dari medan perang, aura pembunuh dan niat bertarung di antara alisnya begitu kuat, sehingga mereka yang mendekat merasa sulit untuk bernafas. Bahkan di seberang layar TV, banyak yang menundukkan kepala mereka tanpa sadar, tidak berani menatap langsung ke wajahnya. Ini adalah legenda hidup. Jadilah pahlawan sejati. Ini adalah kepercayaan dari prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Kepala instruktur, Anda telah bertarung di utara dan selatan begitu lama, dan sekarang Anda telah kembali ke tanah air. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Tuan rumah bertanya. Yehao sedikit mengernyit. Pikirannya melayang. 3 tahun lalu dia adalah putra tertua dari keluarga Yi. Keluarga papan atas di provinsi Lingnan. Tetapi perselisihan sipil mengubah segalanya. Semua orang percaya dia mengkhianatinya dan bahkan membunuhnya. Dia melarikan diri ke kota Nanhai dan terluka parah. Dia tidak makan atau minum selama 3 hari. Ketika dia berada di ambang kematian, Zingmaner menemukan lewat dan mengirimnya ke rumah sakit. Dan meskipun keluarga Zeng ditentang, dia yang baik hati menggadaikan real estate-nya dan membayar sejumlah besar uang untuk menyewa seorang dokter jenius untuk merawat Yehao. Setelah itu, Zengmaner merawat Yehao dengan baik, dan keduanya secara bertahap mengembangkan perasaan satu sama lain. Zengmaner menikahi Yehao meskipun ada keberatan dari keluarganya. Kemungkinan dia merasakan kehangatan dari keluarga lagi. Zengmaner yang menghidupkan kembali harapan Yehao untuk kehidupan baru. Jadi dia berkumpul kembali dengan tentara, tegas bergabung dengan tentara. Setelah hanya 3 tahun di ketentaraan, dia membuat prestasi besar dan membangun pasukan besi batalion Tang Saber yang tak terkalahkan dengan tangannya sendiri. Dia sendiri menjadi mitos di ketentaraan, pelatih kepala kem Tang Saber. Senyum lembut muncul di wajah Yehao, dan setelah beberapa hari, saat dia berkata dengan lembut, "Saya ingin kembali ke keluarga Zing di kota Nanhai untuk menemukan istri saya." Keluarga Zing di kota Nanhai. Jadi Anda sudah menikah. Bisakah kamu menikahi orang sepertimu? Pahlawan yang hebat. Istrimu sangat bahagia. Hao menggelengkan kepalanya. Tidak, ini adalah kebahagiaan terbesar saya untuk memilikinya. Dalam hidup saya layak untuk langit dan bumi, dan saya layak untuk tanah air. Dia layak untuk Limin, tetapi dia adalah satu-satunya yang saya minta maaf. Jadi saya ingin kembali dan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia.
Penonton seluruh negeri terkejut. Wanita macam apa dia yang bisa membuat mitos militer begitu dipedulikan? Berhati-hatilah. Salut, semua sersan Tang Daoying berlutut dengan satu lutut, dan gerakan mereka seragam. Selamat kepada pelatih kepala. Penonton yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan kehilangan akal. Tak bisa dipercaya. Sersan Daxia tidak akan berlutut. Jangan berlutut. Pada saat ini dia memberi hormat setengah berlutut. Keberadaan seperti apa kepala instruktur Tang Daoying ini? Yihao berbalik. Puluhan salam dilontarkan, hadiah nasional dikirim. Mata semua orang tertuju pada sosok yang berangsur-angsur surut. Itulah keyakinan di hati mereka, mitos yang tak terkalahkan, legenda tak terkalahkan. Kota Nanhai. Yihao berubah menjadi satu set pakaian yang dibeli Zheng Manor 3 tahun lalu dan berjalan di jalan. Komandan Tang Daoying Tang Rentu mengikutinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kepala instruktur, saya telah meminta seorang untuk membeli perusahaan investasi di kota Nanhai. Terima kasih atas kerja keras Anda." Yihao berkata dengan ringan, "Ini bukan kerja keras Anda. Anda adalah pelatih kepala. Anda tidak hanya memimpin kami bertarung di utara dan selatan, tapi juga membangun kerajaan bisnis di luar negeri. Karena Anda, persenjataan batalion Tang Dao, kami adalah yang terbaik di dunia. Dan para prajurit dari pasukan asing teratas iri aku akan mati," kata Tang Rentu bersemangat. "Ini semua saudaraku sendiri, tak perlu dikatakan ini," kata Yihao. "Ya, pelatih kepala, apakah perusahaan investasi Anda perlu diganti namanya?" tanya Tang Rentu. "Tidak, perusahaan saya masih keluarga Yi. Anda tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Ketika saya mengatur urusan istri saya dengan benar, saya secara alami akan pergi ke Yangcheng untuk memutuskan bertemu dengan keluarga Yi." Tang Rentu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. "Tahun itu, ya, sebagai Yi Shizi, kamu telah memimpin keluarga Yi kembali kejayaan dan menjadi langit-langit provinsi Lingnan. Keluarga Yi tidak tahu berterima kasih dan membunuhmu. Dunia." Kepala instruktur Rentu meminta pemerintah untuk memimpin saudara-saudara untuk menenangkan keluarga Yi. Yihao menggelengkan kepalanya. "Rentu, Anda telah dianugerahi Dewa Perang pertama dari Departemen Militer Lingnan. Memimpin Tang Dao Battalion dan identitas Anda berada pada tingkat yang sama dengan Menteri Angkatan Darat Lingnan. Mengapa ini masih terjadi? Tidak bisa menahan napas. Selain itu, keluarga Yi tidak sederhana yang Anda pikirkan. Ketika aku membutuhkanmu, aku secara alami akan mencarimu. Kamu ambil Tang Daoying dengan baik dan jangan kehilangan reputasi Tang Daoying yang tak terkalahkan." Instruktur Tang Rentu tampak sedikit ragu-ragu. "Selain itu, ada satu hal lagi. Bicaralah." "Saya mendengar mengatakan bahwa situasi ipar saat ini tidak terlalu baik, dan keluarga Xing telah menindas dia banyak. Ada generasi kedua yang kaya mengejarnya, dan keluarga Xing memaksanya untuk menikah lagi. Kakak ipar melamar," bisik Tang Rentu. Wajah Yihao tenggelam, pergi ke rumah Yizhang. Di villa keluarga Zheng, ada banyak suara di tengah aula. Di layar besar TV besar, upacara perayaan kembalinya Tang Daoying yang penuh kemenangan sedang diputar ulang. Karena kata-kata pelatih kepala Tang Daoying keluarga Zheng sangat pantas sekarang, dan tidak apa-apa di kota Nanhai. Keluarga besar mau berkunjung. Di aula Zheng Manor tidak memakai vendai, tetapi dia masih terlihat cantik. Pada saat ini, Xiang Dongliu sedang memegang mawar dan sekelompok anggota keluarga Zheng mencemooh. Yihao berjalan ke aula Zheng, tapi tidak ada yang memperhatikan. Xiang Dongliu mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan keserakahan di matanya dan berkata, "Manor, di mataku, kau adalah peri di langit. Biarkan semua orang yang hadir sebagai saksi. Janjikan lamaran pernikahan aku, dan aku akan pasti menjadikan wanita paling bahagia di dunia." Suara itu jatuh, dan Xiang Dongliu mengeluarkan kotak hadiah dan membukanya, yang berisi cincin berlian 1 karat dan mobil Porsche. Zheng Manor memandang pria yang anggun dan tampan di depannya dan menolak. "Maaf, Tan Xiang,
Bukan karena Anda tidak cukup baik, tetapi saya sudah punya suami. Saya Zingman. Bukan tipe yang acuh tak acuh. Setelah dia pergi berbicara, dia berbalik untuk pergi. Yang Dongliu mengeluarkan tangannya untuk menghentikan Zeng Manner. Setelah senyum jahat di wajahnya, Manner, suami hantumu yang sudah mati telah menghilang selama 3 tahun. Mungkin dia sudah lama meninggal. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi janda selama sisa hidup Anda? Jika Anda bersedia menerima saya akan segera menembus kekurangan 5 juta perusahaan Anda. Jika Anda tidak mau, Anda mungkin akan bangkrut dan dipenjara. Zeng Manner. Daime mengerutkan kening dan berkata, Tuan Xiang, terima kasih atas cintamu padaku. Tetapi pernikahan bukanlah bisnis. Tolong tunjukkan rasa hormat. Hormat? Xiang Dongliu tertawa terbahak-tebak. Seluruh kota Nanhai siapa yang tak tahu? Anda, wanita yang tertua di keluarga Zeng. Secara misterius meninggahi seorang pengemis yang dijemput di jalan saat itu. Dan orang-orang menghargainya. Dan mereka melarikan diri dengan uang setelah beberapa hari menikah. Jika bukan karena menatap Dongliu denganmu terlepas dari masa lalumu, siapa lagi akan menerima wanita sepertimu? Wajah Zeng Manner pucat setelah 3 hari menikah, suaminya pergi tanpa pamit. Ini ada rasa sakit di hatinya selamanya. Baginya Zeng Manner pernah menjadi kecantikan pertama di kota Nanhai. Telah benar-benar menjadi lelucon di kota Nanhai dan keluarganya telah mempermalukan karenanya. Dalam 3 tahun terakhir, yang paling dia takuti adalah orang lain yang akan membicarakannya, tetapi dia tidak berharap Xiang Dongliu mengungkapkan bekas lukanya di depan umum. Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak orang luar tentang urusanku. Zeng Manner bersikeras. Aku tidak akan menerimamu. Maaf. Pada saat ini orang tua Zeng, Sun Zeng Ziong keluar dan memblokir Zeng Manner Sui. Manner, dengarkan saran saya yang terlalu mempermalukan Anda dengan tulus dan tidak bersulang. Makan dan menghukum Anda. Perusahaan Anda akan bangkrut. Mengapa Anda berpura-pura menjadi wanita soleh? Tidak demi dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan ibumu dan saudara perempuanmu. Setelah kamu bangkrut, apa yang akan keluargamu makan? Apa yang akan kamu minum? Anda ingin menjual darah dari keluarga lagi? Wajah Zeng Manner menjadi sangat jelek. Dia memandang Zeng Ziong dengan berkata dengan dingin, mengapa rantai modal perusahaan saya putus? Tidakkah kamu tahu jika bukan karena kamu, apakah perusahaan akan mengalami defisit 5 juta? Zeng Ziong berkata dengan nada berubah. Zeng Manner, jangan bicara omong kosong. Kami memikirkan Anda sekarang. Anda sangat bodoh. Jangan salahkan kami karena menendang kamu keluar dari keluarga Zeng. Zeng Manner memandang lelaki tua Zeng yang tidak berbicara. Kakek. Tuan Zeng tampak acuh tak acuh. Saya terlihat baik. Anda tidak tahu apa yang salah. Zeng Manner tidak menyangka bahkan Tuan Zeng berkata begitu. Seluruh keluarga Zeng berdiri di sisi Xiang Dongliu dan dia sendirian tidak berdaya. Aku keberatan. Pada saat ini suara acuh tak acuh datang dari sudut aula. Seorang pria jangkung dan tampak lurus berjalan keluar. Itu adalah Yi Hao. Ketika Zeng Manner melihat Yi Hao, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar.